Sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Ivan Rosanova yang merupakan teknikal analis Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ivan, selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik, Mas David. Pak Ivan, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Ivan. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona hijau, Pak Ivan. Namun beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Level 6.600-an ini sudah beberapa hari perdagangan tidak mampu lagi disentuh oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat performa indeks harga saham gabungan memasuki beberapa hari terakhir perdagangan di 2021 ini? Iya, memang hari ini kita lihat setelah sempat menguat di pagi hari, tapi ternyata penutupan mengalami pelemahan ya. Dan kalau saya lihat di 1 minggu terakhir, itu koreksi yang terjadi pada IHSG sebetulnya kemarin sudah mengindikasikan adanya secara teknikal bisa kita katakan ada potensi bullish divergence seperti itu. Namun ternyata penguatan saat ini atau hari ini hanya terbatas di tadi pagi, kemudian mengalami koreksi, dan saya lihat memang pelaku pasar ini masih cenderung pada posisi wait and see, kemudian lebih pada posisi spekulatif ya, artinya ketika sempat menguat selalu dimanfaatkan untuk melakukan aksi profit taking seperti itu. Sehingga kita lihat untuk saat ini kalau kita berharap ada atau tidaknya Santa Claus rally mungkin masih harus menunggu di 1 minggu terakhir ya. Kalau kita lihat mungkin sekitar seminggu ke depan ini masih ada harapan selama IHSG tidak turun ke bawah level 6480 itu sebagai level support krusialnya. Baik, tapi kalau kita berbincang terkait dengan siklusnya Pak Ivan, ini Santa Claus Rally ini terjadi berapa hari jelang pergantian tahun dan sesudah pergantian tahun, Pak? Iya, kalau kita mengacu ke tahun sebelumnya ya, itu Santa Claus Rally memang terjadi bahkan sejak awal bulan ya, awal Desember hingga akhir Desember itu, bahkan sampai masih pertengahan Januari itu masih mengalami penguatan. Kalau kita melihat tahun lalu setelah IHSG terkena imbas pandemi seperti itu, kemudian mulai menguat dan kenaikan di tahun lalu memang sangat agresif. Dan kalau kita mengacu ke tahun sebelumnya di 2019 mungkin pada saat itu pun IHSG menguat semenjak dari awal bulan ya, di bulan Desember itu, kemudian sampai ke awal Januari itu pun masih menguat seperti itu. Seharusnya memang kondisi idealnya seperti itu. Tetapi yang terjadi di tahun ini mungkin sedikit berbeda karena setelah dari awal tahun kemarin sempat menguat, tapi ternyata dengan sentimen yang beredar di pasar seperti kebijakan tapering off dari The Fed, kemudian dari perkembangan kasus Omicron ini memang menjadi concern sendiri dari pelaku pasar sehingga tidak cukup agresif untuk melakukan pembelian, dan itu memang tercermin dari pergerakan IHSG hingga hari ini seperti itu. Baik, tadi Anda katakan dari sisi support 6480 selama masih berada di atas level ini, potensi indeks harga saham gabungan mengalami penguatan masih cukup terbuka lebar begitu. Nah, dari sisi resisten ini Pak Ivan, 6.600-an memang cukup sulit tampaknya bagi indeks harga saham gabungan untuk melewati level ini. Padahal pada hari ini sempat menembus di 6592, Pak Ivan. Iya, tepat sekali Mas David ya. Jadi sempat mengalami penembusan level resisten tersebut, tetapi ternyata kemudian mengalami tekanan. Artinya memang belum cukup kuat atau aksi beli memang masih kalah ya dengan aksi profit taking yang dilakukan oleh pelaku pasar. Mungkin karena memang kondisi saat ini masih minim sentimen positif dan kita masih wait and see dengan sentimen dari perkembangan kasus Omicron, dan juga menanti mungkin hingga awal Januari mungkin pelaku pasar masih menanti perkembangan realisasi kebijakan dari The Fed terkait dengan tapering seperti itu. Baik,
Pak Ivan, di tengah fluktuasi pergerakan di harga saham gabungan, saham-saham perbankan digital, kemudian saham-saham atau emiten-emiten yang akan melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat ini, tampaknya masih terus mengalami penguatan. Adaro menguat di 1,42% di 2150, ini akan membagikan dividen interim. Kemudian MDKA tadi juga sudah kita sampaikan, listrik kemudian sampai kita untuk hari ini, penguat di 2,65% dan ditutup di level 3870, akan melakukan right issue. Apakah momentum-momentum seperti ini yang dimanfaatkan oleh para investor untuk masuk kepada saham-saham tertentu dengan aksi korporasi dari masing-masing emiten ini, Pak Ivan? Iya, kalau kita perhatikan memang masih menarik ya untuk mencermati saham-saham yang melakukan pembagian dividen, kemudian aksi korporasi lain yang kita lihat memang masih mengalami penguatan, dan ini mungkin memang menjadi pilihan di tengah kondisi yang belum pasti untuk saham-saham lain, utamanya misalnya seperti saham-saham perbankan besar seperti BRI, BCA, Mandiri yang memang masih relatif sideways dan sedikit terkoreksi seperti itu. Baik, rekomendasi Anda untuk Adaro dan MDKA, Pak Ivan, dengan penguatan yang terjadi di penutupan sesi kedua hari ini? Untuk Adaro mungkin bagi yang masih hold masih bisa ditahan dengan support terdekat itu di 2090, kemudian berikutnya support berikutnya di 2000, artinya selama belum menembus level ini masih bisa dilakukan speculative buy untuk posisi jangka pendek ya, sementara mungkin target terdekat di sekitar 2250 sampai 2300 untuk Adaro. Sementara kalau untuk MDKA mungkin juga perlakuannya masih sama. Kalau secara teknikal memang ketika masih terjadi penguatan lanjutan ada kemungkinan mulai nampak indikasi bearish divergence, artinya ada potensi kemudian mengalami koreksi sehingga sebaiknya di atas level 4000 mungkin sekitar 4000 sampai 4100 ini bisa dilakukan profit taking dahulu untuk sebagian posisi seperti itu. Baik, ada Adaro dan MDKA ditutup menguat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua ini, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak